Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Rahmawati dengan NBI 115-20259 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Unpad Surabaya akan menjelaskan mengenai teori feminisme sebagai bentuk evaluasi akhir semester mata kuliah Media and Cultural Studies kelas S yang diampu oleh Ibu Dr. Mary Frida Tripaluti, MSI. Feminisme dengan tokohnya yang disebut feminis adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan sama dengan hak dengan pria. Pengertian feminis sendiri menurut Najmah dan Khotimah Saidah dalam buku yang berjudul Revisi Politik Perempuan pada 2003 di halaman 34 menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun di masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum laki-laki dengan perempuan. Pada tahun 1960-an, para feminisme berusaha untuk melihat wacana patriarkal yang tampil agresif terhadap perempuan atau sebaliknya justru tidak memasukkan persoalan-persoalan perempuan di dalamnya. Dari sana kemudian, dalam perkembangan teori feminisme, ciri-ciri umum selanjutnya adalah upaya-upaya untuk memasukkan beberapa teori-teori. Ini merupakan teori-teori yang disampaikan dalam buku Tong 2010 halaman 150, yaitu yang pertama, perempuan dan feminitas menjadi objek teori dan penelitian yang luas. Yang kedua, perempuan dan feminitas yang telah sekian lama diabaikan dalam teori tradisional kini dikonsepsikan sebagai setara dengan penelitian-penelitian seperti kajian sosial ekonomi. Yang ketiga, wacana patriarkal sendiri mendapat kritik yang tajam dan pada saat bersamaan sebagai tanggapannya dan upaya-upaya untuk membuat kerangka kerja teori wacana feminis secara ontologis, epistologi, dan juga politis. Yang kelima, teori feminis ingin melihat pendekatan wacana patriarkal melalui pengkaitannya dengan permasalahan perempuan dan juga permasalahan yang lebih luas dan publik. Yang kedua kita akan membahas mengenai feminisme liberal. Feminisme liberal adalah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Menurut Alison Jagger dalam bukunya Feminist Politics and Human Nature mengemukakan bahwa dalam pemikiran kaum liberal, sifat asaria manusia yang unik adalah kemampuan rasionalitasnya. Nah, namun argumen klasik Aristoteles bahwa manusia adalah animal rationale atau binatang yang berasio, maka kaum liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijaksanaan. Dikutip dari buku Gadis Arifia 2003 halaman 99. Nah, perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing dalam kerangka-kerangka persaingan bebas yang punya kedudukan setara dengan laki-laki. Feminisme liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Nah, mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria yang terrefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat maskulin. Tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi oleh kepentingan yang berpengaruh kaum pria tersebut. Selanjutnya akan kita bahas adalah feminisme abad
18. Feminisme liberal abad ke-18 atau tahun 1700-an. Nah,